الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظيم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 254. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi bid dharain amin. Hadis ke-27. Judulnya menutupi keaiban orang lain, wabil khusus orang Islam. Jadi kita wajib hukumnya untuk menutupi aib orang Islam, dan itu termasuk akhlak mulia. Haram hukumnya mengungkai atau membuka keaiban orang Islam. Bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Rawahu Muslimun. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, titik itu maksudnya, itu hadisnya panjang. Kemudian daripada hadis yang panjang itu ada sambungannya. Dan siapa saja yang menutupi keaiban seseorang muslim, maka Allah Ta'ala akan menutupi keaibannya. Keaiban orang yang menutupi itu di dunia dan di akhirat. Jadi lamun hendak aib kita yang banyak ini ditutupi Tuhan, maka kita pandai-pandailah menutupi keaiban orang Islam. Jangan membuka-buka keaiban orang Islam. Termasuk keaiban kita ada boleh juga dibuka. Contoh misalnya kita dulu nakal, dulu preman, pokoknya maksiat tuh mang nang 3 hari, tapi wah ini bertobat sudah.
bertobat sudah kita. Kada boleh kita mengongkai aib kita nang bahari itu. Kada boleh kita mengisahkan pada orang, karena Allah Ta'ala sudah menutupi aib kita. Oleh karena itu jangan dibuka aib kita. Apalagi misalnya mengisahkan nang kisah bahari dengan bangganya itu jadi dosa besar. Nah, apakah lagi aib orang Islam. Walaupun kita nih banyak benar bisa aib di dunia nih, tapi lamun hendak aib kita nih ditutupi Tuhan kena di akhirat, di dunia kan di akhirat ditutupi Tuhan, maka pandai-pandailah kita menutupi aib orang. Ibaratnya tuh buta mata kita daripada melihati aib orang. Rasulullah pernah sidin bepandir bewasiat kepada sahabat sidin. Ujar Rasulullah kurang lebihnya kayak ini, wahai para sahabat-sahabatku, jangan ada di antara kalian nih membawa kisah nang kada baik kepada diriku tentang sahabat kita nang lain, karena aku ingin ketemu dengan sahabatku itu dengan hati yang nyaman. Oleh karena itu jangan membawa kisah nang kada baik tentang sahabat kita kepada diriku, nang hendak tuh nang baik-baik aja. Karena ujar Rasulullah, aku hendak ketemu dengan sahabatku itu dengan hati yang nyaman, hati yang husnuzon terus. Tapi kalau Nabi misalnya, ya Allah husnuzon kepada sahabat sidin, baik sangka kepada sahabat sidin, ternyata ada seekor nih membawa kabar kada bagus tentang sahabat kita ini, timbul Nabi kita nih sangka kada nyaman karena sudah tahu aibnya, timbul ngalih manokan hati dah. Nah jadi ijar Nabi, aku hendak ketemu dengan sahabat kita, hatiku ini nyaman, hatiku ini baik sangka. Oleh karena itu jangan ada di antara kalian membawa aib, membawa kisah nang kada bagus kepada diriku tentang sahabat-sahabat kita nang lain. Nah kayak itu. Jadi bila ada kita melihat aib orang, kita pura-pura kada tahu ya, pura-pura kada tahu. Dan Allah Ta'ala senantiasa menolongi seorang hamba selama ia hamba menolongi saudaranya. Jadi lamun kita hendak ditolong Allah, maka kita menolong juga akan umat Nabi Muhammad SAW ini. Menolong dalam kebaikan, maksudnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling bertolong-tolongan dalam kebaikan dan takwa. Tapi kalau bermusuhan, kejahatan, jangan saling tolong-menolong dalam kebaikan aja. Jadi selama kita menolongi umat Nabi Muhammad maka kita akan ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong ini macam-macam pian bentuknya. Kada mesti dengan duit, pian tuh duduk di pelatar. Duduk aja. Lalu paman pintol nih lalu berdagang sidin dalam hati, ya Allah akan laku akan jualan paman pintol nih. Mudahan pian beri berkah, beri untung, beri ujungan nama berkah kepada paman pintol nih. Itu kebaikan. Menolong dengan doa. Duduk aja santai sambil berokok di pelatas sambil minum kopi. Tidak ada orang lalu. Kekanakan misalnya sekolah. Mudahan ia sekolah ini dapat ilmu yang bermanfaat. Mudahan ia jadi anak yang soleh. Itu menolong dengan doa, ngaranya mudah-mudahan dengan duit. Ada misalnya acil-acil janda, lalu mudahan sidin lakas belaki orang soleh. Ada misalnya pemabuk, lalu mudahan inya kena bertobat, mudahan Tuhan ampuni dosanya.
Itu kebaikan juga tah. Ah, santai aja biar duduk di pelakar kan lalu-lalang orang nih. Ada misalnya macam-macam main lagi ya Allah. Pokoknya doa kebaikan aja. Nah, itu menolongi juga ngarannya, menolongi dengan doa. Jangan menyembeti orang lalu mana itu jar sudah kada belaki bina mengicil kelakuan. Nah itu udah bagus hati itu. Bagus dengan doa. Mau itu jar berjualan pulangnya hanya datang di berjualan pulang udah tahu di sembahyang urusan dunia terus nirusi aja nah aja urusan itu hati kita urusan kita nang baik-baiknya kita nih tuh pulang nang mabuk ya ingin tuh pulang udah kekacauan di kampung nah usah nang baik-baik aja nah kita supaya kita ditolong Allah Subhanahu. Maka bila kita nih mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad nih ada malaikat dan di kita ada malaikat walaka mislu zalik ikam mudahan dapat kayak itu juga ya malaikat ini mendoakannya mudahan ikam misalnya kita mudahan sidin berberkah hidup dan ikam berkah juga aja malaikat mudahan aja kita sidin diampuni Tuhan mudahan ikam diampuni Tuhan juga aja malaikat. Nah ibaratnya tuh bila kita berbuat kebaikan kepada orang menolong orang kita ditolong Allah Ta'ala juga berkat doa malaikat ini. Maka malaikat bila berdoa kabul menolong orang tuh yang kadang ngalih kada kadang pakai duit pakai doa. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang penting jangan kita menyambati aibnya, jangan kita buruk sangka lawan inya, doakan aja baik sangka aja lawan inya. Nah itu masuk daripada hadis ini. Keterangan tidak ada orang yang tidak berdosa itu sudah pasti dah kecuali Nabi Muhammad SAW kecuali Nabi Muhammad kada orang kada berdosa seberataan berdosa kita pun berdosa. Jadi bila ada orang berbuat maksiat jangan disambati wajar aja jangan bingung. Kenapa? Manusia biasa. Wajar aja berbuat maksiat kita kan manusia biasa juga. Jangan bingung, jangan disambati. Tidak ada orang yang tidak berdosa dan tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Keberatan kita nih. Berdosa melakukan kesalahan cuma bedanya banyak atau sedikit cuma ada orang yang berbuat dosa yang banyak ada yang sedikit ya Allah besar atau kecil ada yang mengerja dosa besar ada yang mengerja dosa kecil parah atau tidak ada yang kelakuannya itu parah benar kesalahannya itu parah benar ada yang kada tapi parah benar kelihatan atau tidak kelihatan dan yang kelihatan dosanya ada yang tersembunyi dosa yang ngarannya dan jikalau kita memandang ke dalam diri kita masing-masing kita akan tahu hakikat diri dan sudah pasti kita akan mengakui ketaksiran kita ketaksiran itu kekurangan kita terhadap Tuhan dan manusia. Menurut kita ketujuh memandang kepada diri kita nih, hakikat diri kita nih. Nah, yuk diri kita nih lah. Asalnya setetes air mani, ya Allah, hina tah. Kemudian keluar dari tempat yang hina, pengamihan. Masuk ke tempat nang hina pulang masuk ke dalam kemaluan bebinian mani tre kemudian keluar ke dunia jadi manusia kita nih manusia nih nah di dalam perut kita nih najis kotoran ke bawa kemana-mana bawa kotoran aja kayak apa orang yang mau ngasih pejabat kah rakyat kah bawa kotoran aja
Batu pulang bila mati pulang jadi bangkai. Mati nih jadi bangkai. Nah kita nih Mbah tu pulang hakikat hamba nih pulang lah hina, fakir, apalagi nya ada 4 pian lah dhaif, lemah, jahil. Nah itu hina, fakir, lemah, jahil. Kita nih hina gitu nih. Ya tadi dari setetes air mani. Fakir gitu nih. Kita lahir daripada perut ibu. Kadang bawa apa-apa. Masuk ke dalam liang lahat, ya kain juga mau lembar. Fakir gitu nih. Lemah gitu nih. Kada kau bawa apa-apa. Apalagi itu sudah mati ya lemah. Kemudian jahil. Waktu guring takoni hukum kada kau menjawab. Bulu kaki ikam berapa lembar, berapa helai kada kau menjawab. Bulu mata ikam berapa helai kada kau menjawab. Jahil gitu nih. Nah betul pulang ibak lawan dosa pulang, ibak lawan aib pulang gitu nih. Nah artinya kita nih mengakui kekurangan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan kita kada bawani-wani tunduk aja. Buktinya kon sembahyang. Amun orang kada kon sembahyang itu sombong. Karena sembahyang itu di antara rukun sembahyang itu sujud. Sujud itu ialah meletakkan anggota yang dianggap mulia di antara tubuh nih ya nih kepala nih ke lantai, ke tempat yang paling bawah, ke lantai. Artinya kita nih hakun nih menyerah di hadapan Tuhan, kita mengakui kehinaan kita di hadapan Tuhan lalu mau sujud. Amun orang kada hakun sujud, inya kada menganggap dirinya hina di hadapan Allah. Nang kayak si iblis kan, dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Ada sifat sombong di hatinya, maka dia diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak itu juga kita, memang kita kada hakun sujud kepada Allah, kada hakun tunduk kepada perintah Allah, bisa-bisa kita diusir daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia artinya kita nih mengakui diri kita nih paling sudah di hadapan manusia. Ini perasa diri kita lah, bukan pengakuan di muntung. Pengakuan di muntung sebenarnya ini bisa ngaku nih perasa diri kita nih paling hina sudah di hadapan manusia. Oleh karena itu maka kita disuruh banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Merasa banyak bisi dosa bang nih. Dan banyak-banyak meminta maaf kepada manusia kalau kita banyak salah manusia. Ya ada dosa Allah, ada dosa manusia. Terutama dulu dosa lawan bini. Kalau kita nih dalam berumah tangga banyak nang kada tatunayakan kepada bini hak. Kalau kita dituntutnya di akhirat kita di dunia bersayang-sayangan, bercinta-cintaan, sekarang di akhirat bertiwas-tiwasan. Kenapa? Karena ada nang kada merelakan, mungkin haknya kada ditunaikan. Nah, kepada bini ya kalau minta maaf. Kalau ada hak-hak yang kada ditunaikan kepada anak kayak itu juga, kepada kawan juga, kepada manusia meminta maaf. Apalagi kita nih dasar nyata ada salah lawan manusia, jangan gengsi kita meminta maaf. Nah, kepada Allah meminta ampun, kepada manusia kita meminta maaf. Misalnya bang orangnya sudah mati, datangi kuburnya, minta maaf di atas kuburnya, bacakan Yasin kan? Nah, tetapi orang yang tidak sadar diri, kadang mengakui dirinya hina nih, kadang mengakui dirinya banyak dosa nih, dia lupa pada dosa-dosanya dan lupa pada kesalahan dan kesilapan ya kesilapannya.
dan ia hanya memandang kepada kesalahan orang lain yang dilihatinya orang salah menyalahkan orang terus salah seorang kan dipandang dan menghitung dosa-dosa mereka, dosa orang yang dihitung, orang lain yang salah. Nah, ini adalah perbuatan orang yang merugikan dirinya sendiri dan mengundang permusuhan. Contoh misalnya kayak kita itulah apa misalnya dalam bermasyarakat nih mengadakan apa misalnya contoh kebaikan lah. Tak misalnya dalam acara itu misalnya ada sesuatu yang kurang. Kita tuh jangan menyalahkan orang, salahkan diri kita. Menyalahkan orang pian itu bisa menimbulkan permusuhan. Apalagi orang tuh kan diterima. Nah, salahku juga dalam manu ini. Nah, itu. Mengundang permusuhan dengan orang lain. Contoh misalnya bini nih, dan ini terjadi mungkin kepada diri kita masing-masing. Bini bebasuh piring, sekali mengangkat piring ke karak piring pecah piringnya, maka langsung 3 pecah. Salahkan diri kita, jangan nyalahkan bini. Kenapa ya? Membasuh piring itu bukan kewajiban bini, kewajiban kita laki-laki. Amun kita menyalahkan bini, mau ajar kada boleh lihat kah? Piring pecah 3 langsung memamai nih. Amun kita menyalahkan diri, kita salah. Hakikatnya kita nang salah, seharusnya kita nang membasuh piring itu, bukan bini kita. Nah, contohnya bang. Karena biasanya orang yang disebut-sebut kesalahannya itu akan bangun membela diri. Biasanya kayak itu, ini membela dirinya atau coba membalas dengan membongkar dosa-dosa orang yang menyebarkan keaibannya. Nah, jadi kita kada usah menyalahkan orang, namun kita tuh katuju menyalahkan orang lo pina inya membalas habisam masa lalu kita dibongkar-bongkarnya, aib-aib kita dibongkar-bongkarnya. Nah, maka akan terjadilah hina menghina, aib mengaibkan, bahkan tuduh menuduh dan sebagainya. Ini seterusnya. Nah, kayak itu. Kasihan inya nang kasihan juga. Gara-gara kita menyalahkan inya, lalu inya berbuat dosa mengungkai aib kita. Gara-gara kita lah. Nah, orang yang bijaksana ialah orang yang memandang ke dalam dirinya, lalu ia bertaubat dari dosa-dosanya dan membetulkan kesilafannya, yaitu kekhilafannya. Orang yang bijaksana itunya aja ngurusi dirinya aja. Kada usah ngurusi orang lain. Kayak apakah? Dia menutupi keaiban orang lain. Kalau aib orang lain ditutupinya. Dia menjaga harga diri sendiri dan harga diri orang lain. Menjaga harga diri sendiri itu ya kada menyalahkan, kada mencari hual lawan orang tah. Dan menjaga harga diri orang lain, menjaga harga diri orang lain dengan sebabnya kada maulah hual itu kan, lalu harga diri orang terjaga, artinya orang itu kada menghinakan kita akhirnya. Maka dengan ini tidak akan wujud terjadi hina menghina, aib mengaibkan. Itu kan tadi kan kita ya Allah
jangan mahwal orang. Karena bila kita mahwal orang, apalagi orang tuh ada tapi ilmu, inya gina bebanget gitu nah. Manu kita maibkan kita, menjelek, bahkan memfitnah kita. Nah, itu posisi kita jangan mahwal orang. Tapi bila orang kebetulan mahwal kita, kayak pahala kita, jangan dibalas. Baranai ya, jangan dibalas baranai ya. Wa'arid anil jahilin, berpalinglah olehmu daripada orang yang jahil. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Tetapi yang wujud ialah tadi, maka dengan ini tidak akan wujud hina menghina, aib mengaibkan, tetapi yang wujud ialah suasana saling menghargai dan baik sangka pada orang lain. Kan biasa kita kalau beda pendapat tuh biasa lah. Beda pendapat tuh biasa. Amun sama pendapat berataan kada sip juga. Dalam rumah tangga itu terbangun rumah tangga itu karena perbedaan. Yalah, nang nyatanya dulu kita lawan minggu kan beda lah. Maulah kita kawin non sejenis sama jenis kada wujud rumah tangga. Wujud rumah tangga itu karena ada perbedaan. Kita lawan bini kita nyata beda, alat kelaminnya beda nih. Kemudian bini kita memakai kerudung, jilbab, kita kopiah. Maulah sama. Kita harus sama menyai. Aku berkerudung, kamu berkerudung juga. Maulah itu. Kada mau. Tapi saling menghargai kan. Bini adalah menghina laki berkopiah. Apa kopiah? Belain lalu aku mau kerudung juga. Ya itu. Laki menghargai bini, pakai jilbab. Adalah laki kita nih harus sama, maka aku beindrok jomanya yang ada mau itu ya Allah. Kemudian di segi apa rasa ya, kita misalnya katuju makan soto, bini kita katuju makan soto, jangan disambati dan jangan dipaksakan ya kan. Kadin ulun aja mungkin pian sama. Kita misalnya sebagai suami nih katuju makan iwak haring, bini misalnya kada katuju makan iwak haring, kita kada perlu kalau menghinainya, mahapakinya, menyembatinya kada perlu lah. Artinya sama-sama menghormati, sama-sama menghargai, rukun. Insya Allah kada bapak tuh bagus saja dalam rumah tangga. Nah kita nih pulang dalam bermasyarakat itu macam-macam beda pendapat. Ada pendapatnya A, ada B. Amun ulun lah kalau ada orang pada pendapat dengan ulun, itu prinsip ulun itu wajar aja gitu nah. Dan ulun menghormati pendapatnya. Ulun kada memakai pendapatnya, bukan ulun menghinakan inya. Tapi tetap ulun menghargai pendapatnya. Walaupun ulun kada mengikuti pendapatnya, tapi ulun menghargai pendapatnya. Apalagi pemilu nih, sekong mencocok ini, sekong mencocok ini, para pendukung nih. Iya kan bapak juga beda pilihan. Nang kada boleh itu saling menghina, saling mencaci, saling menyambati, nang kada bagus. Nah, ada nang bakunot, ada nang kada bakunot. Iya kada bapak, yang penting sama-sama sembahyang. Bakunot dapat pahala, angkat ada bakunot, dia kada berdosa juga, sah aja sembahyangnya. Jadi kita belajar untuk saling menghargai. Dengan saling menghargai itu kita lalu menimbulkan kita baik sangkawan orang, kada menjelek-jelekan orang. Jadi pendapat orang kayak ini mungkin ada dalilnya. Nah, jangan kita mengarasi pendapat kita ya. Nah, di dalam keadaan tertentu dan sangat terbatas memang perlu untuk menyebut kesalahan orang lain. Ada nang
di waktu-waktu tertentu boleh pang kita tuh kada berdosa pang menyambat kesalahan orang lain tuh karena ada perlu, seperti untuk menjadi saksi pada suatu perbicaraan. Kita misalnya di persidangan kita dipinta orang jadi saksi. Jadi saksi bujurkah nih tuh maling atau merampok harta si A nih, kita tuh udah tahu inya tuh udah merampok, kita kadang boleh berdusta kalau tah. Lalu kita pada hakan naik kita jelaskan naik dasar inya yang merampok. Nah itu kan kita menyambati kejelekan orang kalau tah, tapi kita berkata jujur untuk pengadilan, untuk menegakkan keadilan. Itu kata Bapak, tapi sekedar itu jelas, jangan melalar ke lain-lain. Ditanya orang misalnya, bujurkah inya maling? Ikam nih jadi saksi, bujurkah inya maling? Inggih, inya maling. Jangan inya memperkosa orang juga. Nah itu lain lah. Itu lain kan perlu. Inya merampok juga di situ nah. Betul inya membunuh juga, itu malalar namanya. Jadi nang sekedar itu aja, sekedar nang ditakuni aja. Tidak boleh nang melalar ke situ kemari. Atau diperlukan ketika musyawarah merapat. Contoh aja Bang lah. Nauzubillahi min zalik Bang. Di kampung kita misalnya ada preman berulah maulah keributan aja di kampung kita nih. Maka bebinian di kampung ini ditapaknya harus diburit bila lalu. Nah, meresahkan kalau dah ayam kita hilangan. Lalu kita rapat bermusyawarah kayak apa caranya nih mengamankan inya nih. Tan mau kalau menyambat kesalahan inya itu kada apa-apa jadi masalah. Karena untuk mengamankan, untuk supaya kampung kita aman lah, kayak apa caranya? Mau lah menyambat kejahatannya kada apa-apa. Atau untuk membendung manusia supaya jangan terikut-ikut dengan kejahatan seseorang. Misalnya si A di kampung itu, kenapa kejahatannya mengajarkan ajaran sesat. Sembahyang lagi tamat misalnya. Nah, jadi kita boleh memandiri masyarakat, ikam jangan umpatlah ke situ. Si A itu nah, kenapa gerang? Inya mengajarkan ajaran sesat, nah, menyambat kejahatannya kalau tak. Itu kan apa? Supaya orang jangan ikut-ikutan ke situ. Atau menyebut keaiban orang yang memang dengan sengaja membuka kesalahannya di depan orang banyak. Ini namanya orang tuh himong, bahkan terang-terangan maksiat ya di khalayak orang. Ada malu lagi dasar inya batampai. Itu kan Bapak itu disambat. Nih orang nih mabuk-mabukan misalnya, ya Allah di pinggir jalan bersing aja supaya dilihat orang. Kada apa-apa disambat. Inya terang-terangan menampakkan kefasikannya itu, kemaksiatannya itu kada apa-apa disambat. Lain misalnya orang tuh maksiat secara sembunyi-sembunyi, kita tahu, nah itu ada boleh diungkap. Ini diserinya bastilah supaya orang tahu apa ini maksiat. Kalau buat maksiat itu ada apa? Mak disambat kada apa-apa. Maka dalam hal-hal yang seperti ini kita dibolehkan menyebut kesalahan orang lain, termasuk juga keaiban. Iya, kesalahan itu ya keaiban. Atau misalnya kayak ini, minta maaf lah. Misalnya ada orang nih punya kekurangan fisik. Misalnya betanduk misalnya orangnya. Nah, ini ulah mulai contoh nang kada di kampung orang. Dia kada dampang betanduk sampai juga betanduk kayak kambing ya. Kerbau betanduk. Ngarannya misalnya anggaplah ngarannya cangkir. Nah, hendak nyambat anang lo bina ada anang ngaran ya Allah. Ngarannya cangkir betanduk.
Maka naran cangkir pian berlima di kampung tuh. Jadi ada orang datang mencari cangkir. Di mana sini rumah cangkir? Cangkir yang mana? Cangkir yang mana ya kita? Di kampung ini 5 ikung ngaran cangkir. Cangkir nang betanduk yalah aja kita. Nyambet aibnya Allah dah. Iya aja. Nah itu rumahnya tuh. Menyambet aibnya Allah dah. Ada apa? Cangkir nang betanduk. Menyambet aibnya Allah dah. Atau ada apa? Supaya orang tuh tahu menuju rumahnya. Atau misalnya orang nang betakon itu misalnya nang menyambet aibnya apa juga? Siapa cangkir siapa aja kita? 5 ikong naran cangkir kampung nih. Lalu orang tuh cangkir nang betanduk ya. Oh cangkir betanduk tuh rumahnya tuh. Nah apa-apanya tuh. Dengan pandadahan itu, pandadahan tuh bahasa Malaysia lah. Bahasa kitanya pendadahan itulah memaparkan atau menampakkan berita yang sifatnya jelek. Itu pendadahan. Memaparkan atau menampakkan berita yang sifatnya jelek. Itu pendadahan. Dengan pendadahan itu hanya dibuat untuk keperluan yang kita sebutkan tadi saja. Keperluan jadi saksi, ya Allah, keperluan musyawarah, keperluan supaya orang terhindar jangan ikut-ikutan kejahatan itu. Sekedar itu ya, bukan untuk disebarkan di dalam ukuran di dalam apa tuh? Koran-koran. Nah, koran-koran tuh media cetak. Di dalam koran jangan disebarkan di koran-koran aibnya, atau ditayangkan melalui media elektronik dan bahan cetak. Ini kan di sosial media lah. Nah, aibnya itu bisa disebar di sosial media. Kita tahu kan saduniaan orang. Tahu kan orang saduniaan. Wallahu alam bisawab. Kita sebutingnya. Halaman 43. Halaman 43. Nabi Ilyas nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala. Yang ke-19, Nabi nang kita wajib percaya dan disuruh juga kita mengenal walaupun melewat kitab-kitab. Dan kita meyakini sidin ini disebut Nabi. Nomor 19 Nabi Ilyas, nah sidin. Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas adalah keturunan dari Nabi Harun bin Imran. Jadi Nabi Ilyas ini Nabi Bani Israel juga. Sidin ini zuriat Nabi Harun bin Imran. Saudara Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi Nabi Harun bin Imran itu saudara Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang tinggal di sebuah negeri yang bernama Ba'labak. Ba'labak naran suatu daerah, suatu negeri. Setelah beliau wafat, dakwah Nabi Ilyas diteruskan oleh Nabi Ilyasa. Nah, jadi kisahnya disebutkan dalam kitab Bada'iuz Zuhur. Berkata Ka'bul Ahbar, jadi Sidin ketika Nabi Ilyas itu dilahirkan oleh Ibu Sidin, lalu memancar-mancarlah cahaya di daerah situ, cahaya nur, yang cahaya itu menerangi ke masyrik, ke timur, ke maghrib, ke barat. Lalu bubuhan Bani Israel ini melihat cahaya itu. Jadi cara buahannya cari ipang, cahaya itu dari mana sumbernya datangnya. Lalu dicari buahannya, cahaya itu sekalinya ada di suatu rumah, di suatu tempat. Disitulah
timbul cahaya itu, misalnya ada seorang bayi lahir yang mana bayi itu silsilahnya keturunan Nabi Harun alaihissalam. Ujar Bani Israel, ini adalah kabar gembira yang mereka itu ulama-ulama kita telah menghabarkan kepada kita akan lahir seorang bayi, ya ini orangnya. Dan Allah Ta'ala kena akan menghancurkan raja-raja yang zalim, raja-raja yang kafir ini di tangan bayi ini. Jadi ada ulama-ulama yang baharinya, ada ulama-ulama Bani Israil ini sudah memadahkan, menghabarkan artinya akan lahir seorang bayi pada detik ini, jam ini, di tempat ini, memancar-mancar cahaya. Nah itu, ya ini aja orangnya. Jadi kisahnya tatkala ya bayi itu Nabi Ilyas maksudnya. Jadi ketika Nabi Ilyas berumur 7 tahun, Sidin menghafal kitab Taurat. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, hafal Sidin. Nah, lalu Sidin pernah berkata di suatu hari kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ya bubuhan Sidin juga, aku hendak memperlihatkan kepada kalian tentang keajaiban diriku. Hendak tahu kah aku nih ada bisi mudi kayak kesaktian. Umur Sidin 7 tahun masih kekanakan leta. Nah, napa ajar buahannya? Baku ciak Sidin, baku ciak nyaring benar. Waktu Sidin baku ciak itu, lalu takutan seluruh orang-orang mendengar itu gemetar hatinya, takutan hatinya. Ya imbah baku ciak, imbah tuntong baku ciak, lalu buahnya sudah pindah tenang hati buahnya, sarik buahnya lawan kakanakan gini, gara-gara baku ciak, mulai kami takutan, lalu hendak dibunuhnya oleh buan Bani Israel nih. Buan Bani Israel ini yang katanya membunuh para nabi. Kan nabi-nabi banyak dibunuhnya, lalu hendak dibunuhnya nang Nabi Ilyas nih. Walaupun Nabi Ilyas waktu itu belum diangkat jadi nabi. Buka Nabi Ilyas kemana? Ke gunung. Kan biasalah kakanakan hendak mentes-tes kesaktian. Buka Sidin ke gunung, lalu Sidin begana di gunung situ karena hendak dibunuh orang. Lalu Sidin makawan siapa? Wan binatang-binatang buas, wan macan, wan dapat harimau, binatang-binatang liar, binatang buas itu kawan Sidin. Bahasa nang wae ini Tarsan lah ibaratnya tuh nang tapi lain Tarsan Bang Sidin lah. Lalu di padang gunung, padang hutan itu Sidin sampai umur Sidin berapa? 40 tahun. Ketika umur 40 tahun Jibril datang membawa wahyu. Jadi 40 tahun juga sama Nabi kita, 40 tahun juga diturunkan wahyu. Nah, Jibril datang. Jadi betakonai Nabi Ilyas nih, man anta siapa pian? Ana Jibril, aku Jibril, aku malaikat. Pian datang bapak ke sini? Uja Jibril, aku datang ke sini membawa kabar kepada engkau diangkat jadi nabi dan Allah jadikan engkau rasul, diutus pacangan mendakwahi para raja-raja yang zalim. Yang di daerah sini Betarus saya sampai kampung-kampung seterusnya, yang mana raja-raja itu penyembah berhala. Waktu itu banyak raja-raja yang zalim, penyembah berhala. Ujar Ilyas, Bapang kayak apa? Ulun berdakwah, ulun ini kan sorangan aja. Sedangkan raja-raja itu bisi tentara, bisi senjata. Ujar Jibril, tenang aja, karena Tuhan pasti menolong pian. Dan Allah Ta'ala yang punya kekuatan itu. Dan Allah Ta'ala menyuruh binatang-binatang yang ada di hutan dan api itu tunduk kepada perintah pian. Dan Allah Ta'ala akan memberikan kepada pian kekuatan 30 nabi. Kekuatan seikong Sidin itu seikong nangkaya orang 30. Nangkaya 30 kekuatan. Oleh karena itu berjalanlah pian dakwahi kaum Bani Israel. Lalu kaum Bani Israel ketika itu ada 7 kampung.
7 kampung seberataan bubuhan Bani Israel aja penduduknya. Setiap kampung itu pian ganal daripada kota. Naranya aja kampung cuma kayak kota. Dan setiap kampung itu ada raja nang jolim, nang menyembah berhala, nang memimpin kampung itu. Lalu Nabi si Ilyas Sidin singgah di kampung situ Sidin. Kenapa? Sidin singgah di situ, lalu Sidin begana di samping kerajaan, ibaratnya pembaka, tapi kayak raja, rajanya tuh. Nah, lalu Sidin membaca kitab Taurat tak, isi-isinya tuh menyampaikan di dalam kitab Taurat dengan suara yang merdu. Jadi Nabi Ilyas ini suara Sidin merdu juga. Lalu mendengar raja-raja yang zalim nih termasuk bininya mendengar suara Nabi Ilyas membaca kitab Taurat. Datang si istrinya, istri nang raja nang zalim itu kepada Nabi Ilyas bertakon, siapa pian? Apa pian nang kehendaki datang ke kampung ini? Ujar Nabi Ilyas, aku ini adalah Rasulullah. Aku diutus untuk mendakwahi bubuhan kalian. Bapak kenapa nang kesaktian pian nih? Hujah pian nang apa nang karamat ya, mukjizat. Kan biasanya kalau nabi-nabi itu kan punya mukjizat. Kenapa mukjizat pian? Jar nang bini raja nih tah. Bah pian jar Nabi Ilyas pian hendak napa? Hendak nang kayak apa? Pian hendak ujar si bini raja tuh nah ada api. Api, ayo bang suruh api itu datang kepada pian. Lalu Nabi Ilyas pun mengiau api itu. Datang api itu berjalan kepada Nabi Ilyas. Nah artinya tuh api itu tunduk kepada Nabi Ilyas. Iya aja Nabi Juaibian. Lalu buliklah si perempuan itu menghabarkan kepada lakinya, dikisahkan lakinya nang jolim nang menyembah berhala. Akhirnya bininya pulang nih menghabarkan. Akhirnya dua laki bini beriman, bahasa kitanya masuk Islam di hadapan Nabi Ilyas. Inya mung sudah nang minta maaf pembakal, bini pembakal beriman, rakyatnya beriman lagi. Lah menurut raja tuh lawan bini raja beriman, samon beriman lagi. Nah, imbah tuntung tugas Sidin habis sudah mendakwahi belalu sebulan Sidin singgah pulang Sidin ke kampung bawah pasar ya misalnya leh sudah bawa silan Islam bawa pasar pulang kayak itu pulang Sidin panjang bang ceritanya gitu dikisahkan apa isu ada tuntung ingin segin lah bahwa alam bisawab. Mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi